Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu, Pak. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk selalu mendukung saya dalam kegiatan calon pemburu guru direktif angkatan 7 ini. Ya, saya di sini mendapatkan tugas untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Untuk menyingkat waktu nih Pak, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Saya dalam mengidentifikasi kasus itu melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Kalau itu benar dari hukum, sudut pandang hukum berarti adalah benar melawan salah. Tapi kalau dari itu adalah benar melawan benar, maka itu adalah sebagai sebuah dilema etika yang harus dicarikan solusi bersama. Kemudian selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa saya dalam identifikasi kasus itu dilihat dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang di mana ada kepentingan ya yang sama-sama di dalam keputusannya harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak boleh menguntungkan kedua belah pihak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil pertama adalah menentukan penyebab kasus tersebut atau masalah tersebut. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian menentukan solusi pemecahannya. Yang terakhir adalah menimbang sebelum mengambil keputusan. Berarti untuk ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum dan menemukan solusi yang bermanfaat bagi orang banyak dan baik secara jangka panjang. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tadi karena kasusnya adalah benar melawan benar, maka ini sebagai tantangan sendiri bagaimana saya memutuskan agar tidak merugikan kedua belah pihak ataupun harus menguntungkan kedua belah pihak. Seperti itu. Apakah Bapak selama ini memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak jalani? Yang namanya masalah katanya kan tidak terjadwal, tak terduga, dan tergantung jenis masalahnya. Apabila yang datang adalah masalah yang ringan, mungkin langsung bisa diperbaiki, diatasi. Jika masalah itu berat, maka harus dengan langkah yang dari ke depan, yaitu menentukan penyebab masalahnya, kemudian siapa saja terlibat, kemudian mencari solusi permasalahannya, dan juga menimbang kembali sebelum mengambil keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Otomatis sesuatu masalah tidak bisa diatasi oleh walaupun itu seorang kepala sekolah. Karena dalam masalah bersama, maka dalam keputusan saya mengajak warga sekolah, stakeholder dan juga murid
orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami masalah tersebut. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman dalam pengambilan keputusan di dilema etika? Hikmah dan pelajaran yang saya ambil adalah saya lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik. Terima kasih sekali ini Pak, dari beberapa pertanyaan sudah dijawab dengan sangat baik oleh Bapak. Ini juga merupakan pengalaman buat saya di mana dalam pengambilan keputusan ternyata banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan, dan tentunya pengambilan keputusan tersebut dapat bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Terima kasih sekali Bapak. Terima kasih kembali. Sukses selalu Bapak. Amin. Terima kasih sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah masih semangat, tambah semangat nih ketemu CGP. Alhamdulillah, berarti saya memberikan efek positif gitu. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu Bu Hati yang sudah diluangkan untuk saya dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan mengenai masalah yang selama ini dihadapi oleh Bu Hati. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, sebagai seorang pemimpin sekolah, saya pernah menghadapi berbagai situasi di mana saya harus mengambil suatu keputusan. Jika suatu kasus terdapat nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar namun saling bertentangan, maka ini termasuk dilema etika. Tetapi jika dalam situasi atau suatu kasus salah satunya mengandung nilai benar, salah satunya mengandung nilai salah, maka itu termasuk rujukan moral. Tentunya ini bukan hal yang mudah, karena setiap pengambilan keputusan akan merefleksikan integritas sekolah dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah akan menjadi suatu keputusan yang kelak akan menjadi teladan gitu, atau rujukan bagi warga sekolah dan lingkungan masyarakat. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sangat sulit ya keputusannya seperti itu ya, karena mengandung nilai yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tetapi sesulit apapun keputusan harus diambil ya, walaupun permasalahannya sama-sama benar. Sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan pada 3 unsur, yaitu yang pertama harus berpihak kepada murid, kemudian yang kedua didasarkan kepada nilai-nilai kebijakan universal, kemudian yang ketiga dapat dipertanggungjawabkan hasil keputusan tersebut. Ya, intinya keputusan tersebut itu berpihak pada murid ya Bu. Ya, betul seperti itu. Ya, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini? Prosedur atau pengambilan keputusan yang biasa saya lakukan selama ini, yang pertama yaitu menganalisis atau mengidentifikasi dulu apakah itu termasuk dilema etika atau termasuk rujukan moral. Kemudian yang kedua, saya akan menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, seperti itu. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan 3 unsur pengambilan keputusan, yaitu berpihak kepada murid, mengandung nilai kebijakan universal, terus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat,
saya menguji kembali keputusan yang diambil melalui musyawarah. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Menurut saya selama ini langkah-langkah yang saya ambil sudah cukup efektif, mulai dari mengidentifikasi kasus, itu saya mendasarkan kepada kepentingan umum dan peraturan, kemudian memusyawarahkan kembali keputusan yang sudah diambil sebelum menjadi keputusan final atau keputusan terakhir. Pertanyaan yang kelima, Ibu. Yes, ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan adalah membuat keputusan yang terbaik dari kasus yang sama-sama mempunyai nilai kebenaran. Sebagai contoh dilema etika yaitu ketika kita diminta membuat keputusan dalam hal kenaikan kelas. Secara peraturan mensyaratkan tidak ada anak yang tidak naik kelas, semua harus naik kelas. Namun keadaan di lapangan kadang berbeda. Ada anak yang belum mampu atau belum lulus KKM, belum mencapai KKTP, namun semua harus naik kelas. Nah, di sini ini terdapat rasa kasihan, terdapat rasa keadilan terhadap siswa yang lain. Keduanya benar, namun kita harus membuat keputusan yang terbaik tanpa merugikan siapapun. Justice versus mercy. Rasa keadilan melawan rasa kasihan. Seperti itu. Ya. Berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah masalah pada kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu jalankan? Dalam mengambil keputusan tidak selalu saya jadwal, tergantung permasalahannya. Jika masalah itu ringan dan tidak membutuhkan musyawarah bersama, maka saya akan langsung mengambil atau membuat sebuah keputusan. Namun, jika kasus ini skalanya besar, pelik, rumit, dan membutuhkan pemikiran yang lebih, maka saya akan membuat jadwal. Saya akan melakukan prosedur pengambilan keputusan seperti yang biasa saya lakukan. Dan kita harus berhati-hati ini sekali sebelum mengambil keputusan tersebut. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Dalam mengambil keputusan kasus dilema etika, kadang saya tidak sendirian. Saya melibatkan guru, komite sekolah, bahkan orang tua atau wali murid seperti itu. Dan ada kalanya juga saya melibatkan pihak-pihak lain yang bisa memberikan alternatif solusi. Ya, jadi melibatkan masyarakat atau komite atau wali murid sebagai bentuk pertimbangan untuk mencari solusi yang terbaik seperti itu. Ya, berikutnya dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika adalah hati-hati dalam bertindak dan menjadi pribadi yang bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan agar tidak merugikan pihak manapun atau merugikan pihak-pihak tertentu seperti itu. Iya. Dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan ini sudah terjawab semua Ibu. Terima kasih sekali, ini memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk saya tentunya, terutama dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita situasional, tergantung permasalahannya apa. Jika permasalahan tersebut harus segera ditangani, maka harus segera diselesaikan. Namun ketika membutuhkan solusi, ada beberapa pihak yang terkait yang nantinya dapat memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut itu.
Ya, terima kasih sekali waktunya Bu Hati. Saya mohon izin untuk segera menyelesaikan tugas berikutnya. Saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.